Syafiuddin absen 2. Dinda Lukmawati absen 10. Dinda Sari absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari Kerajaan Aceh, saya akan mempresentasikan kehidupan politik. Yang pertama, raja pertama Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Syekh yang berkuasa dari 1495 hingga 1530. Hambanya pertamanya adalah Daya di sebelah barat laut yang menurut Tabires belum mengenal Islam. Selanjutnya, pasukan melebarkan sayap sehingga sampai ke pantai timur yang terkenal akan rempah-rempah dan emas untuk memperkuat perekonomian rakyat dan kekuatan militer laut. Maka didirikanlah banyak pelabuhan. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan politik pada raja ketiga Kerajaan Aceh yang bernama Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahar. Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahar adalah raja ketiga Kesultanan Aceh Darussalam. Ia memerintah pada tahun 1537 atau 1539 hingga 1568 Masehi. Ia menggantikan kakaknya yaitu Sultan Salahuddin yang dianggap lemah dalam memerintah kerajaan. Pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahar dianggap sebagai masa keemasan pada kerajaan Aceh. Mengapa demikian? Karena ia berhasil meletak dasar politik, ekonomi, dan diplomatik yang kuat. Ia berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil di Aceh seperti Aru, Batak, dan Pasai sehingga memperluas wilayah Kesultanan Aceh. Ia juga memimpin ekspedisi Malaka untuk menyerang Portugis. Namun ekspedisi tersebut gagal. Tetapi ekspedisi itu merupakan ancaman Aceh untuk para Portugis. Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahar wafat pada 1568 Masehi dan digantikan oleh putranya yaitu Sultan Hussein Ali Riayat Syah. Selanjutnya saya akan menjelaskan raja terakhir Kesultanan Aceh yang bernama Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah. Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah lahir di Aceh pada 1864. Ia merupakan raja ke-35 sekaligus raja terakhir pada Kesultanan Aceh Darussalam. Ia naik tahta pada tahun 1874 yang usianya tergolong cukup muda untuk menggantikan seorang ayahnya yang bernama Sultan Mahmud Syah. Ia di tengah invasi Belanda yang memicu perang Aceh. Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh bersama tokoh-tokohnya seperti Teuku Umar dan Cut Nyak. Ia juga memimpin perang gerilya dari hutan dan gunung-gunung meski tekanan dari militer Belanda yang sangat kuat. Karena tekanan dari militer Belanda secara terus-menerus dan penangkapan keluarga para pendiri Aceh pada tanggal 10 Januari 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah menyerah kepada militer Belanda. Penyerangan ini secara resmi menjadi akhir dari Kesultanan Aceh Darussalam. Ia dibawa ke Batavia dan diasingkan di sana. Ia wafat pada 1939 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik pada luasan wilayah di generasi awal sampai generasi akhir Kesultanan Aceh yang dimulai dengan Sultan Ali Muhammad Syah pada 1514 hingga 1530, mengalami perubahan wilayah yang signifikan hingga Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah berakhir pada 1903. Pada puncak kerajaannya di bawah Sultan Iskandar
200 km kubik, mencakup hampir seluruh Sumatera Utara dan sebagian Semenanjung Malaya. Namun, menjelang akhir kekuasaan, wilayahnya menyusut tragis akibat penjajahan Belanda. Hanya tersisa kecil pedalaman Aceh. Akan menceritakan tentang kehidupan ekonomi kerajaan Aceh. Yang pertama adalah kehidupan ekonomi kerajaan Aceh di bidang pertanian. Pertanian menjadi salah satu tulang punggung kerajaan Aceh untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Lalu masyarakat Aceh juga menanam padi di daerah rendah seperti pesawahan untuk menghasilkan padi sebagai bahan pangan utama mereka. Selain menghasilkan padi, mereka juga menghasilkan rempah-rempah seperti lada yang menjadi komoditas utama ekspor yang sangat diminati oleh negara asing. Selain itu, hal ini juga membantu masyarakat Aceh untuk memperkuat posisi dagang internasional. Kehidupan ekonomi kedua yaitu di bidang pelayaran. Masyarakat Aceh memiliki kehidupan ekonomi yang sangat kuat, terutama di bidang pelayaran. Memiliki jalur strategis di ujung barat Nusantara yang menjadi pusat utama perdagangan internasional. Kemudian di pelabuhan utama Banda Aceh menjadi salah satu tempat singgah kapal pedagang asing seperti Arab, Tiongkok, India, dan Eropa. Lalu masyarakat Aceh menjual hasil dagang mereka seperti pala, palawija, kelapa, kayu, emas kepada pedagang asing tersebut. Mereka juga memiliki armada laut yang kuat, baik untuk pertahanan maupun untuk kekayaan. Lalu hal ini juga membuat mereka menjadi salah satu armada maritim terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Kehidupan ekonomi kerajaan Aceh di dalam bidang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu tujuan utama kerajaan Aceh untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Memiliki jalur strategis di Selat Malaka, posisi ini membuat Aceh menjadi salah satu jalur transit penting untuk Cina, Tiongkok, India, dan Eropa ataupun Arab. Lalu para pedagang Aceh memperdagangkan hasil komoditas unggulan mereka seperti pala, palawija, kain, kayu, pala, cengkeh kepada pedagang asing tersebut. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan sosial kerajaan Aceh. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Aceh bersifat berlapis yang terdiri dari keluarga kerajaan, yaitu pemimpin tertinggi, politik, dan agama. Cendekiawan berperan dalam pendidikan hukum Islam dan bimbingan moral. Bangsawan adalah pemimpin wilayah-wilayah tertentu di bawah sultan. Rakyat biasa seperti petani, pedagang, pengrajin, dan nelayan sebagai tulang punggung kerajaan. Hamba sahaya adalah budak. Agama Islam menjadi dasar utama kerajaan Aceh. Lembaga pendidikan seperti Dayah, Maunasah berkembang pesat di Aceh. Perempuan Aceh juga memiliki kedudukan tinggi, terbukti dengan adanya sultanah yang menjadi pemimpin perempuan dalam sejarahnya. Masyarakat Aceh juga menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan gotong royong. Di sini saya akan menjelaskan budaya masyarakat kerajaan Aceh. Pakaian adat Aceh menunjukkan status sosial dan adat istiadat, terutama dalam upacara resmi atau keagamaan. Busana sultan dan bangsawan dihiasi oleh kilauan emas dan warna mencolok. Dan bagi masyarakat biasa menggunakan baju adat, khususnya yang disebut sebagai ule balang, memiliki ciri khas unik dan kaya akan nilai budaya tinggi. Arsitektur tradisional. Rumah adat Aceh atau rumah Aceh mencerminkan budaya lokal yang dipadukan dengan Islam. Masjid-masjid dibangun megah dengan gaya arsitektur khas Melayu Islam. Biasa digunakan untuk mengajar, mengaji, dan lainnya yang berunsur keislaman. Tari Saman. Tari Saman awalnya dimainkan oleh laki-laki di Aceh dan berkembangnya hingga dimainkan juga oleh perempuan, diciptakan oleh Syekh Saman. Tari ini merupakan pengembangan dari pemain rakyat yang disebut tepuk aap. Tari ini digunakan
sebagai media dakwah Islam untuk menanam semangat perjuangan terutama dalam menghadapi perang. Biasanya ditampilkan pada acara tertentu seperti Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang kehidupan politik Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh memiliki sistem pemerintah monarki absolut dengan pengaruh Islam yang kuat, di mana Sultan memiliki kekuasaan atas pemerintah dan masyarakat dengan peran penting ulama dan wanita dalam kehidupan politik. Kesimpulan dari saya yaitu Sultan Alauddin Hidayat Shah Al-Qohar membangun masa kejayaan Aceh dengan cara memperkuat politik, ekonomi, dan diplomasi. Sedangkan Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah menjadi simbol perjuangan Aceh dalam peristiwa penjajahan Belanda. Keduanya memiliki sikap yang tangguh dalam waktu yang berbeda. Terima kasih. Kesimpulan dari kehidupan ekonomi adalah kehidupan ekonomi sangat kuat dan berkembang. Kemudian apalagi di bidang pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Dan hasil bumi mereka seperti pala dan rempah-rempah lainnya. Kemudian letak strategis mereka menjadikan Kerajaan Aceh sebagai jalur utama perdagangan internasional, kemudian menjadi maritim terkuat di Asia Tenggara. Kesimpulannya, kehidupan sosial Kerajaan Aceh bersifat religius, terstruktur, dan dipengaruhi Islam dengan peran besar ulama dan interaksi dagang internasional. Kesimpulan budaya Aceh sangat kental dengan keislaman, adat dan istiadat agama Islam, pakaian, arsitektur, dan kesenian seperti tari saman. Tidak hanya mencerminkan identitas masyarakat Aceh, tetapi juga menjadi media untuk menjaga kelestarian tradisional, menyebarkan nilai-nilai keislaman